Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita masih diberikan kesempatan untuk bertegur sapa, bersilaturahim, bermuajah ya, bertemu dalam sebuah majelis yang insya Allah menjadi taman-taman surga, sebuah majelis yang insya Allah menjadi kelak akan menjadi bukti bahwa kita istiqomah dalam bertolabul ilm. Insya Allah ini menjadi sebuah pemberat timbangan amal soleh kita mudah-mudahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini bagian dari kesyukuran kita masih dibangunkan pagi hari ini dari tidur kita, dari mati kita sejenak di malam hari tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita pagi hari ini karena kita memulai dengan sesuatu yang insya Allah Allah berkahi. Salat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus komitmen istiqomah til jannah untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau. Baik, ya sebelumnya tadi pagi ya, seperti juga diumumkan di grup, kita baru saja kehilangan nenek ya, nenek dari Ananda Uti, Teh Uti wafat gitu ya, dan mungkin juga di luaran sana yang infonya belum masuk ke kami gitu ya, ada saudara antum, keluarga antum. Oh, kemarin juga ya Farhan Abi dengar ayahnya sakit gitu ya. Beliau sedang pulang kemarin. Kemarin juga ada berita duka salah satu donatur kita, sahabat Abi, donatur tetap, donatur istiqomah, teman Abi sejak lama, teman dekat Abi gitu ya, Mbak Ika Kartika Fadil. Beliau juga tidak disangka-sangka gitu ya. Tidak disangka-sangka umurnya begitu cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya Allah lebih rindu dengan beliau. Beliau adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat Masya Allah lah, sangat amazing gitu ya. Sehingga kemarin Abi sempat sama Silvi juga ya ikut ke pemakamannya, ke rumahnya, pemakamannya, ke pesolatan terakhir di masjid, dimakamkan. Ya, Masya Allah, gitu ya. Beda kalau orang baik itu memang apa wafat gitu. Bahkan malam hari ini kita akan kumpul di Zoom seluruh Indonesia akan mengenang bagaimana seorang Mbak Ika gitu ya almarhumah ya Allah yarham, mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan buat beliau ya ketika kita membicarakan kebaikan-kebaikan. Kita baca surat Al-Fatihah dulu ya buat mendiang almarhumah nenek dari Uti, Mbak Ika almarhumah, dan juga ayahnya Farhan, dan juga siapapun di sini yang mungkin sedang Allah uji dengan sakit, uji dengan kehilangan ya. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah gantikan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan hingga kita kelak bertemu dengan apapun yang kita hilang hari ini di jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, abang kakak ya bunda. Wa fil rahimakumullah. Kalau ada sahabat, kalau ada orang-orang dekat Abi, ya orang-orang di sekitar lingkaran Abi, keluarga MB, keluarga keluarga Abi gitu ya, keluarga MB, keluarga di KAT, Komunitas Amazing True Health,
atau tetangga deh di KBB atau di Cinangneng begitu ya. Ketika ada yang meninggal, kalau Abi tuh justru semakin semangat. Loh gimana Bi maksudnya gitu ya. Justru Abi semakin semangat untuk menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi tempat terbaik untuk Abi beramal, untuk Abi berkarya gitu ya. Kalau Abi tipikal orang yang menjadikan kematian itu sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah inspirasi, sebagai sesuatu yang harus bisa menjadikan Abi menjadi pribadi yang lebih baik. Sejatinya nih Abi sedang menasihati diri sendiri ya. Kemarin juga sebelumnya kan Ibunda Samsul ya, Masya Allah itu juga husnul khatimah, kematian yang sangat-sangat indah gitu ya, dan membuat kita semua iri ya. Nah ini Abi sedang mengingatkan diri Abi sih sejatinya. Jangan sampai kematian yang kita lihat di hadapan kita ini, jangan sampai kejadian orang akhirnya tutup usia di lingkaran kita itu tidak menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sungguh rugi, rugi pakai banget lah. Abi sebagai seorang motivator, sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang inspirator, sebagai seorang trainer, public speaker, you name it lah gitu ya. Kerja Abi di atas panggung, kerja Abi di bawah panggung, coaching orang, motivasi orang. Seringkali, seringkali apa ya? Ya, Abi harus memotivasi mereka ketika Abi tanya gitu ya, apa sih yang bisa membuat antum bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Jawabannya ya dunia biasanya. Salah? Enggak. Ya, harus kita punya goals dunia. Harus kita punya impian, harus kita punya alasan kuat untuk bergerak bersifat duniawi. Tidak ada salahnya dan harus kan kita hidup di dunia kan begitu. Ya. Namun pada akhirnya ketika ada orang yang bertanya kepada Abi, Coach, Kang, Dok, Abi gitu kan ya. Jadi dipanggil apa sih? Kakak bos. Kakak bos. Kemarin Abi sempatkan sebentar nonton Kakak Bos sama anak wanita Abi sama Kayla, Masya Allah, nangis dia. Film cerita tentang seorang ayah dan anak perempuannya soalnya film itu. Masya Allah. Bos dok, Abi dipanggil berbagai macam panggilan lah. Eh, Pertanyaannya adalah begini biasanya. Kok antum kayak nggak pernah ada matinya sih begitu? Ya, kayak nggak ada capeknya begitu ya. Pulang dari Jogja, motoran lagi ke Lampung kemarin. Nanti ingetin Nabi mau sedikit update Lampung ini Basyirah kabar baik. eh dari Lampung, ya Lampung sempat tumbang sakit semalam, istirahat gitu ya, sampai pagi istirahat. Terus ya ngegas lagi, meeting gitu ya. Jam 11 malam pulang kemarin, sampai di rumah Mbak Ika itu jam 11 siang di Jakarta gitu ya. Itu udah sempat oleng juga tuh naik motor sama Cein gitu ya, dikawal sama Cein sama Omi motor. Nyampe Bogor malam lagi tuh, jam kehujanan pula kan. Jam berapa kita sampai Bogor tuh? Malam lah. Nah, paginya udah meeting lagi sama Bang Pur sampai tadi malam sampai jam 11 malam. Ya sekarang gas lagi ini habis meeting langsung berangkat ke Jakarta lagi terus gitu kan, meeting lagi di Jakarta. Ya banyak orang yang mempertanyakan apa yang membuat antum akhi gitu kan kok kayak nggak ada matinya. Jawabannya justru karena saya merasa besok akan mati. Ya. Makanya buat saya pribadi, buat Abi, ayah bunda, wa fillah rahimakumullah, buat saya memang mungkin tidak banyak orang gitu ya, tapi saya pengen ini MB ini, Civitas Akademika MB ini, yang di Bogor, yang di Lampung, yang para orang tua asuh, ayah bunda, ya para orang tua santri itu memiliki sebuah sebuah belief, ya memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah pola pikir yang sama. Itu kan tugas Abi hari ini, menularkan pola pikir supaya kita bisa punya punya keseragaman pola pikir, punya keseragaman perilaku, sehingga mudah-mudahan kita punya
keseragaman ya, mudah-mudahan kehusnul khatimahan di akhir nanti ya. Nah, keseragaman pola pikir yang Abi ingin share pagi hari ini adalah kenapa enggak kita menjadikan kematian itu sebagai sebuah motivasi, menjadikan sebuah hari akhir kita ya menjadi sebuah alasan kuat kenapa kita harus menjadi yang terbaik hari ini. Kalau hari ini adalah hari terakhir antum beramal gitu ya. Kalau hari ini adalah hari terakhir antum untuk memikirkan apa yang bisa kita tinggalkan buat peradaban ini. Kalau hari ini adalah hari terakhir antum memberikan dikasih waktu sama Allah memberikan yang terbaik buat umat ini, apa yang akan antum lakukan? Ya. Ya, tapi tentu jangan sampai menzolimi diri sendiri ya, bukan jangan juga kayak Abi kayaknya nggak ya, Abi dikaruniai Allah dan Abi juga mempersiapkan fisik yang kuat. Abi mempersiapkan kanggeng water, Abi mempersiapkan, Abi makan dengan pola makan yang baik, Abi olahraga. Ya, ada ikhtiar duniawi yang Abi lakukan kenapa Abi juga bisa kuat seperti ini. Alhamdulillah atas izin Allah semuanya. Tapi itu semua tidak akan kuat kalau kita tidak punya sebuah belief system, ruh kita, soul kita, jiwa kita yang mentenagai ini semua. Karena kalau enggak, ya hancur juga badan ini gitu. Ya. Jadi ketika ditanya apa yang mentenagai antum, ya Abi selalu Abi menjawabnya, Abi selalu membayangkan kalaulah ini adalah hari terakhir kita untuk beramal soleh, teman-teman. Ya. Dan kalaulah antum dikasih tahu bahwa besok mati, ya untunglah kita nggak tahu besok mati gitu ya. Kalau kita tahu mungkin kita juga fokus apa namanya, fokus bertaubat gitu. Ya mungkin bertaubat juga kan bisa sambil melakukan amal soleh, itu juga bagian dari kita menghapus dosa-dosa kita. Namun ini sebuah asumsi di pikiran kita, di sebuah installation, sebuah belief di pikiran kita yang bisa menjadikan kita pribadi yang terbaik kalau kita tahu bahwa jangan-jangan besok nih kita udah nggak mati, udah nggak hidup lagi. Jadi ini sebuah paradoxical way of thinking. Ya, ini cara berpikir paradoks, berkebalikan. Justru karena kita ingat mati, kita menjadikan hidup kita lebih hidup. Nah, coba diulangi. Ingatlah kematian agar hidup lebih hidup. Nah, itu jadi quotes materi hari ini gitu. Ingatlah kematian agar hidup lebih hidup. Makanya ketika Abi liburan pun Abi akan full heart, Abi akan fully hearted gitu ya, akan benar-benar melakukan liburan itu. Siapa tahu ini liburan terakhir Abi begitu. Kalau Abi sedang ngajar, Abi sedang berdakwah, Abi sedang meeting, ya I'm fully there. Gitu. Siapa tahu this is my last meeting gitu. Ya bahkan kemarin meeting sama Pur sama Egi gitu kan, akan ada sebuah perhelatan akbar tanggal 22 Desember nanti. Ribuan orang akan hadir insya Allah di Britama Sports Mall Arena Kelapa Gading Jakarta. Di kepala Abi mempersiapkan probably this is my last dance, this is my last show. Ini adalah persembahan terakhir Abi buat ribuan orang gitu. Ya, di setting di kepala Abi begitu. Gitu. Sehingga apa yang Abi harus siapkan dari VP-nya, VP itu apa, video profilnya, aksi panggungnya, ini itu dan seterusnya, ya mencerminkan bahwa siapa tahu dan Abi yakini jangan-jangan ini adalah persembahan terakhir Abi. Makanya santri ya kan hadir gitu nanti tanggal Desember itu gitu. Ya, supaya tahu. Nah, jadi abang kakak ini sebuah cara berpikir yang terbalik tapi menurut Abi, dan memang dalam konteks ilmu motivasi, dalam konteks ilmu pengembangan diri ya, big itu kuncinya gini, begin with the end of your mind. Itu buku-buku motivasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, prinsipnya adalah begin with the end of your mind. Apa itu bahasa Indonesianya? Mulailah ya dari atau dengan akhir apa yang ada di pikiran Anda. Begin with the end with your in your mind gitu. Mulailah dengan sesuatu yang
endingnya, ujungnya, outputnya, final destination-nya tuh apa yang ada di pikiran antum. Dari situ akan melahirkan pribadi yang sispa, akan melahirkan pribadi yang the best version of yourself, siapapun. Ya. Dan pola pikir ini sejak Abi umur SMP nih, kita banyak anak SMP sekarang kan, masya Allah SMP IT gitu ya. Abi udah punya pola pikir seperti ini sejatinya. Cuman dulu mungkin masih duniawi ya, belum kenal surga, belum kenal Islam gitu. Tapi kenapa Abi tanda kutip gitu ya, sudah hampir selalu menjadi juara di sekolah, di kampus, dan seterusnya, top notch gitu ya. Abi sudah berpikir, oke, gue masuk kuliah misalnya, gue ntar mau jadi apa? Oke, gue jadi presiden BEM nih kayaknya. Udah kepikiran tuh, dan jadi gitu. Dan seterusnya lah gitu. Karena dengan begitu kita jadi membangun kapasitas, membangun kepantasan kita. Lu mau jadi pribadi yang seperti apa? Kita ini mau jadi pribadi yang dikenang orang seperti apa? Dikenal orang seperti apa? Dihormati orang seperti apa? Ya. Udah punya keyakinan, udah punya perilaku mempersiapkan yang terbaik di akhir hayat kita saja, tetap masih sering kita lupa kan gitu ya. Makanya tadi habis ketika ada yang meninggal, tanda kutip gitu ya, tanda kutip Abi berbahagia menurut karena beliau husnul khotimah, tapi Abi, dari sisi bahagianya tuh Abi teringatkan kembali, oh iya ya, one day ya Allah makasih udah diingetin ya Allah, nah bahagia itu gitu konteksnya. Gue juga akan meninggal gitu, gue juga akan mati, gue juga akan dikubur di situ gitu. Terus masa gue cuman jadi orang yang biasa-biasa aja, masa gue cuman gini-gini doang, enggak, gue harus menjadi yang terbaik ya Allah, engkau memberikan aku keamazingan, engkau menciptakan kita semua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita tuh sempurna diciptakan semua dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, berbagai potensinya, setiap dari kita punya punya karpet merahnya masing-masing, jalankan. Ada yang menjadi ustadz seperti Ustadz Sabat gitu kan, ada yang di EBFA Wahyu, ada yang pengasuhan siapa Ustadz Jaya misalnya, ya ada yang memang tukang MacGyver, atau MacGyver nggak ya, mau itu jagoan zaman dulu dia bisa. Nah itu si Ikram gitu kan kemarin betulin handphone di sini gitu ya. Nah, ada yang orang-orang memang seperti itu. Nah setiap dari kita punya karpet merah kita, setiap dari kita punya medan jihad kita gitu. Ada yang dengan penanya seperti mungkin Jannah, seperti Umi Meiza mungkin jago nulis gitu ya. Ada yang dengan memang banting bibirnya gitu kan. Ya tukang ngomongnya begitu. Ya. Dan itu semua kalau kita teman-teman abang kakak ya bunda ya Allah itu di di apa ya, di didasari dengan, karena kita yakin bahwa ada hari akhir kita. Ini kita coba 918 918 kan itu kan ya. Coba kita bahas agak sedikit di dalam. Ya sejatinya ini ayat yang menginspirasi kita semua kan untuk Bismillah Academy ini, untuk gerakan membersamai ya Masjid Muslim Binaana untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan masjid-Allahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Ya, man amana billah wal yaumil akhir. Dah sampai situ ya kita bahas. Jadi siapa mereka? Siapa sih mereka-mereka? Siapa nih kita-kita yang memang berhak bisa memakmurkan rumahnya Allah? Ya, bisa dibilang rumahnya Allah kalau kita luaskan bukan hanya di Cinangneng gitu kan. Setiap ada azan berkumandang dan dimanapun pasti ada azan berkumandang. Permasalahannya apakah terdengar atau tidak gitu ya. Dan setiap detik azan itu kan saut menyahut kan. Bayang nggak? Kalau kita bicara bumi berputar kan setiap detik azan itu saut menyahut di semua buminya Allah, dan sejatinya ya itu adalah masjid Allah. Di mana ada orang yang bersujud, itulah masjid Allah sejatinya kalau kita tadabburi itu. Kita luaskan maknanya itu. Dan siapa yang bisa memakmurkan buminya Allah ini? Orang-orang ya makmur itu orang-orang yang bisa menjadikan bumi Allah itu jadi makmur, kaya, amazing gitu kan. Dan orang yang bisa menjadikan itu hanyalah orang-orang yang juga dirinya makmur, ya juga dirinya amazing gitu. Dirinya juga layak untuk memakmurkan diri masjid Allah ini, rumahnya Allah ini. Ya.
Siapa mereka? Man amana billah wal yaumil akhir. Sampai di situ aja Bapak Ibu sekalian. Ini belum sampai wa aqamas shalah wa ataz zakat dan seterusnya. Walam yakhsha illallah. Sampai man amana billah. Ya, yang beriman sama Allah. Wal yaumil akhir. Beriman pada hari akhir. Sampai ini aja. Kalau kita yakin ada Allah, nggak mungkin antum jadi orang yang cupu gitu. Nggak mungkin antum jadi pribadi yang malas gitu. Yang banyak ngeluh. Enggak. Itu kayak lu kagak punya Allah aja gitu. Iya kan? Ya, Abi juga punya banyak masalah guys gitu. Pusing jadi Abi ini. Ya, kagak berhenti berhenti makanya mitang meeting gitu ya. Kalau Abi lagi nggak ke kalau nggak lagi ke pondok gitu emang terus Abi tidur di rumah begitu. Kagak lah. Ya, kagak gitu. Ya. Nah, tapi karena Abi man amana billah, Abi berusaha untuk oh iya kan ada Allah. Ada backingan yang lebih besar dibanding masalah-masalah yang kita hadapi. Tenang ya sudah lah. Ya, stres-stres dikit, galau-galau, wajar manusiawi. Ya kan? Tapi man amana billah. Antum yakin nggak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau antum yakin, terus kenapa antum masih baperan? Kenapa sih antum mengeluh? Kenapa antum masih sedih berkepanjangan gitu? Man amana billah. Kenapa antum nggak pede jadi orang? Hello, antum semua calon-calon pemimpin gitu. Itu salah satu fundamental ya untuk antum bisa jadi seorang pemimpin harus percaya diri. Dan orang yang nggak percaya diri itu adalah orang yang nggak percaya sama Allah. Titik. Bukan tapi begitu. Artinya antum lagi misalnya gini, apa sih linguistik yang terbangun di kepala antum ketika antum nggak pede? Kan bahasa begini ya Allah, ya engkau kan menciptakan saya bodoh ya Allah, ajalah saya nggak pede. Nah, lu lagi bilang bahwa lu bodoh kan begitu. Berarti kan sama aja di waktu yang sama lagi ngomong ya Allah, kenapa sih engkau menciptakan saya bodoh ya Allah? Paham? Dan tidak ada orang bodoh di dunia ini, tidak ada orang goblok, nggak ada orang tolol, nggak ada orang idiot gitu ya. Ya, kalau dalam konteks penyakit, retardasi mental karena genetik dan seterusnya, itulah kesempurnaan yang Allah berikan. Tapi sekarang saya sedang bicara sama konteksnya kepada orang-orang yang hari ini sedang ingin bersama membangun Bismillah gitu ya, membangun masjid di berbagai kota di Indonesia. Nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang lambat gitu. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Tulis. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Enggak. Kalau antum punya motivasi, antum akan belajar. Kalau antum belajar, antum nggak akan bodoh kan begitu. Awalnya memang bodoh. Aduh, nggak bisa ngaji nih. Ya kan, nggak ngerti. Ikhfa, bigunna, bilagunna, idgham. Aduh, apa nih idhar? Aduh, apa nih? Ya, belum lagi sifatul huruf. Ya ini rok besar rok kecil tipis lah dan wah mungkin antum belum paham itu gitu. Banyak banget ya belum lagi ilmu yang lain ya the more you learn the more you don't know jadi the more you know the more you don't know makin lu tahu makin lu tahu bahwa lu banyak nggak taunya begitu. The more you know the more you don't know. Semakin antum tahu semakin antum tahu bahwa banyak hal yang belum antum ketahui. Ya, tapi ketika termotivasi untuk belajar sifatul huruf, makhrajul huruf, tahsin gitu ya, belajar Quran, ya antum jadi bisa kan, jadi pandai. Ya, jadi nggak ada tuh orang bodoh yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Terus bagaimana supaya antum terus termotivasi? Man amana billah wal yaumil akhir. Kalau antum punya Allah, terus antum nggak termotivasi, hello, di mana letak Allah? Di mana bukti antum yakin bahwa antum ada Allah? Antum nggak termotivasi untuk beramal soleh, berarti antum nggak yakin dong Allah akan memberikan ujroh pahala terbaik sesuai dengan apa yang antum lakukan. Antum nggak yakin dong berarti. Katanya beriman. Gitu. Aduh, gue udah capek-capek nih ngurusin mabah, gue capek-capek nih ngurusin GGS, gue udah capek-capek nih ngurusin apapun lah gitu yang ada di MB gitu. Terus kok kayaknya gue nggak ada penghargaan ya. Ayah Beben lupa nih mengapresiasi nih Abi Andika. Baper sama manusia.
Lupa, seakan-akan lupa bahwa Allah lah yang maha membalas kebaikan antum. Akhirnya gara-gara kita memikirkan penilaian manusia, ya karena kita banyak khilaf, lupa mengapresiasi, mungkin lupa, bahkan mungkin gaji telat misalnya begitu ya, atau nggak dibayar misalnya. Ya sering kali kan, ya di luaran sana juga kita membuat berbuat sebuah kebaikan, terus kita berharap sesuatu, ternyata tidak terbayarkan misalnya. Ya kita seakan-akan lupa man amana billah. Seakan lupa bahwa Allah yang akan mengganjarkan itu semua, akan menggantikan itu semua. Wal yaumil akhir, ya, dan beriman kepada hari akhir, hari akhirat, ya, hari kematian kecil, hari kiamat kecil, kiamat sugro atau kiamat besar, memang ya ketika sangkakala ditiupkan begitu. Kita bicara kiamat kecil lah begitu. Nabi sedang ngomong buat diri Abi sejatinya, lu bakal meninggal cuy gitu. Terus lu masih mau main sama hidup lu. Apa bekal yang sudah antum persiapkan? Apa bekal yang antum mau jadikan warisan peradaban ini gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa hari ini Abi, ya, bahkan kalau kita bicara kenapa sih orang-orang yang tidak beriman itu gitu ya. Orang-orang yang nggak beriman sama Allah, tapi mereka beriman sama hari akhirnya mereka saja, itu bisa menjadikan pribadi yang luar biasa loh. Ya orang-orang kaya di dunia lah hari ini. Kenapa sih mereka jadi orang kaya terdunia? Ya mereka perlu ngejar dunia untuk apa? Untuk bisa mewarisi gitu. Ya, untuk bisa meninggalkan harta yang banyak buat anak cucunya. Untuk bisa meninggalkan tahta yang tertinggi buat anak cucunya gitu. Makanya banyak endingnya rakus akan dunia, rakus akan harta, rakus akan tahta atau apa? Kekuasaan gitu kan. Ya. Sampai anak cucunya sudah disetting buat jadi presiden begitu di negeri Konoha sana gitu. Ya kan? Konoha itu kan ternyata sebuah singkatan ya. Kingdom of Nepotism and Hidden Agenda. So, Kingdom of Nepotism and Hidden Agenda. Konoha. Ya, ketika kita hanya beriman kepada hari akhir saja, itu bisa menjadikan antum orang hebat luar biasa. Makanya man amana billah dulu kan gitu. Kalau cuma beriman sama hari akhirnya, ya, Mark Zuckerberg, Elon Musk, semualah orang-orang hebat itu gitu ya. Ya mereka juga sudah tahu nih mereka akan mati. Mereka makin bikin sistem bisnisnya, mereka akan meninggalkan bisnisnya ketika mereka mati. They understand, mereka paham, mereka tahu bahwa one day mereka akan meninggal dunia. Itulah mereka memantaskan diri menjadi pribadi yang amazing. Lah kita Muslim nih yang sudah ada panduannya nih, man amana billah wal yaumil akhir, terus males-malesan. Itu goblok kuadrat namanya. Ya. Karena musuh-musuh kita orang-orang di luar sana mereka yakin akan hari akhir mereka. Makanya they are doing their best gitu. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Terus kita gini-gini doang. Sispak kayak sebuah jargon ya, iyalah sispak salimul akidah ya, ya ilmu ilmu nafian, oke oke, strong leadership ya, ya itu buat sebagian orang. Kalau lu masih berpikir begitu Bapak Ibu sekalian, anak-anak abi semua, ya terus gimana kita mau Islam bangkit? Kitanya aja males gitu, ya. Jadi ingat hari kematian saja, wal yaumil akhir saja, antum bisa jadi pribadi yang amazing. Tapi itu kurang lengkap karena perlu didasari man amana billah supaya kehebatan antum nanti, kerja keras antum nanti itu memang mengharapkan perjumpaan terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menghadirkan sebuah keberkahan, menambahkan kebaikan, ziyadatul khair, menambah antum jadi soleh, makin taat dan seterusnya. Ya, beda kita sama yang lain yang hanya sekedar beriman sama hari akhirnya saja, yakin bahwa mereka akan mati sehingga mereka membangun bisnis dan karir pekerjaan yang terbaik. Bedanya kita man amana billah. Nah, dua hal ini teman-teman. Man amana billah wal yaumil akhir. Pakai dua inilah. Antum istilah kata nggak ngerti lah ilmu-ilmu yang lain gitu. Nggak ngerti, belum paham cara menjadi pribadi yang amazing. Dua ini aja antum resapi gitu. Ya, antum implementasikan dalam hidup antum itu menjadi pribadi yang sangat-sangat amazing pasti. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya ini ada
wafatnya neneknya Uti, kemarin Mbak Ika, kemarin sebelumnya Samsul, ya besok mungkin Abi, mungkin Antum, gitu ya. Ya sepanjang perjalanan kemarin Abi sama Cein motoran kan, yang balik akhirnya Cein gitu kan, karena Abi harus spending di Lampung. Akhirnya ayah Beben pulang naik mobil, Cein ya kita bicara bicara death protocols, kita bicara kematian, kita bicara apa nih yang akan terjadi di MB ke depan dan seterusnya gitu. Ya kita bicarakan itu, ya bicarakan itu. So teman-teman, abang kakak ya, bunda ya, Allah, ya karena kita yakin punya Allah, karena kita yakin beriman wal yaumil akhir, tentang apa, tentang, karena kita yakin tentang hari akhir kita, itulah harus menjadikan antum semua pribadi yang amazing. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang hebat, ya why not kita jadikan keinginan, kita jadikan kematian sebagai motivasi buat kita. Ada satu account public speaker yang motivator yang agak-agak nyeleneh, Abi follow di Instagram gitu ya, Gary V namanya, dia seorang Yahudi gitu. Ya dia inilah, dari sisi ininya seru gitu, dari sisi kontennya sebagai motivator. Nah terus dia ditanya gitu satu hari, dicegat mobilnya, konten, Gary 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 please give me one sentence gitu ya, beri saya satu kalimat untuk bisa saya termotivasi selamanya begitu. Terus si Gary V itu bilang, ya dia buka kaca gitu kan, bahkan saya sampai ikut kelasnya di Singapura gitu, Gary V. Terus dia buka kaca, terus dia bilang, you want my lu mau satu kalimat dari gue, dia bilang, yang memotivasi lo, oke, catat ya, tomorrow you're going to die, dia bilang. Besok lu akan mati. Buat saya wow, ya ini seorang Yahudi gitu ya, di tinggal di Amerika gitu, di New York, ya sama, ternyata motivasi dia adalah kematian. That's why hari ini dia bisa menjadi salah satu raja media lah di Amerika gitu. Ya luar biasa, ya hikmahnya luar, dan hikmah itu kan semua milik Muslim ya begitu. Kita bisa belajar dari manapun. Well, ternyata mereka pun punya motivasi itu. Terus kita enggak kepiye. Ya, jadi teman-teman, yuk deh jadikan kematian sebagai motivasi terbesar kita. Ya, dan ketika kita jadikan apa yang kita lakukan itu untuk negeri akhirat kita, kata Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sorry, kata Rasulullah Imam Ahmad, sahih insyaallah hadisnya. Ketika kita menjadikan apa yang kita lakukan adalah untuk tujuan negeri akhirat kita, kehidupan akhir kita, maka Allah akan kumpulkan segala urusannya. Allah akan datangkan ketenangan hati ya dalam diri kita, dan Allah akan datangkan dunia dengan hina, merangkak dengan hina kepada kita, kepada antum. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang terjadi ya hari ini pada MB. Ini masya Allah, tabarakallah. Mana Abi baru pulang dari Lampung, tulang bawang gitu ya, sekalian update. Mohon doanya ya. Kemarin kita sore udah meeting lagi Zoom. Kita bukan hanya sekedar akan bikin sekolah, mohon doanya yang di konsep sekarang. Dan Allah kumpulkan segala urusannya. Allah datangkan orang yang punya tanah, Allah datangkan orang yang punya uang. Kemarin Abi telepon arsitek, datang langsung tiba-tiba terbang ke Tulang Bawang. Ternyata bukan hanya sekedar arsitek, dia punya tim marketing communication di belakangnya, dan mereka sudah terbiasa membangun sekolah-sekolah internasional. Ya, dari Insan Cendikiat juga beliau yang bangun, masuknya sekian ratus juta, SPP per bulan ada 9,8 juta gitu. Anda beruntung nggak sih, bersyukur nggak sih gratis di sini gitu ya. SMPT juga berbayar ya, masih masya Allah gitu, ini 9,8 juta per bulan yang sedang dia bangun. Al Azhar di Solo tuh, anak-anak artis, anak-anak apa pada sekolah di sana karena fasilitasnya luar biasa, itu juga dia mereka yang bangun. Per bulannya 7,5 juta SPP-nya, maksudnya 125 juta gitu. Nah, beliau sudah terbiasa membangun itu semua. Nah, beliau siap membersamai Auladina Indonesia, ya Islamic International Boarding School. Masya. Allah kirimkan itu semua. Allah kumpulkan segala urusannya. Kalau memang tujuannya kita adalah akhirat kita, negeri akhir kita. Ini sudah dipampangkan dengan jelas gitu. Allah mudahkan, Allah
Ya, pertanyaannya, kita siap nggak? Gitu. Antum siap nggak dipantaskan? Antum siap nggak memantaskan diri sehingga Allah memantaskan antum, sehingga antum dipantaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk megang ini semua nanti. Visi 918 kawasan Masjid Allah dari Bismillah itu bukan sekedar omong kosong, Bapak Ibu sekalian. It's a matter of time. Dan kebayang kan 918 kawasan itu bisa kita konsolidasikan. Kenapa 918? Ayatnya 9 ayat 18 ayat surat 9 ayat 18 kan? Ya, akan sekolah kita punya 900 cabang. Ngeri. Antum siapa? Restu punya martabak di ratusan cabang, MB Mar ratusan cabang, dan seterusnya. Wah, ini mengerikan menurut sekalian. Tapi kan belum ada. Iya. Dulu Indonesia juga belum merdeka. Muhammadiyah juga dulu pernah mulai di langkah pertamanya. Nahdlatul Ulama itu juga pernah di langkah pertamanya. Tapi sekarang bisa berumur 100 tahun, gontor 100 tahun. Ya, ya, mereka melalui proses yang luar biasa. Kita baru memulai ini, meniti ini. Memang kebayang nggak anak cucu kita nanti yang akan mewarisi MB ini, insya Allah. Amin. Kita doakan. MB terus Allah jaga. Ya. Nah, semangat karena kita akan meninggal nanti, semangat karena kita tahu bahwa suatu hari kita akan mati, harus menjadikan kita memiliki hidup yang lebih hidup. Ya, membangun sekolah, membangun MB, membangun bisnis antum, membangun karir, membangun pekerjaan, membangun rumah tangga. Bukan nggak ada masalah membangun rumah tangga, pasti ada masalah. Ya, bukan nggak ada masalah antum menikah gitu, pastilah ada masalah. Apalagi bangun peradaban gitu, bangun rumah tangga aja banyak masalah, betul nggak? Sabar-sabarlah. Ya, ya bagaimana sekarang, ya nanti kan bentar lagi ada yang banyak yang mau nikah lagi di MB kan. Kalau kemarin siapa? Zafron, Vivi gitu ya. Bentar lagi adalah beberapa pasang lagi begitu. Ya, pernikahan welcome gitu. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, masalah itu hanya akan menjadi sebuah ajang kita naik kelas gitu. Apalagi 5 tahun pertama kan, kalau ilmu pernikahannya gitu biasanya gonjang ganjing, biasanya itu 5 tahun pertama teorinya begitu. Karena ya saling tidak kenal awalnya dan seterusnya. Ya, ta'aruf terus. Ya, dan ta'aruf itu kan proses yang tidak pernah selesai sejatinya. Jadi nggak mudah tanda kutip membangun rumah tangga, nggak mudah untuk bangun pondok, nggak mudah bangun masjid Allah, apalagi mewujudkan 118 kawasan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, antum man amana billah wal yaumil akhir, maka rumah tangga antum akan terselamatkan. Maka bisnis antum insya Allah akan terselamatkan. Maka karir pekerjaan antum Allah akan berikan petunjuk. Karena kita janji Allah kan al-muhtadin, orang yang akan Allah berikan petunjuk. Dan insya Allah Bismillah Network pun, Bismillah Masjid Allah di ratusan kawasan ini pun, insya Allah akan Allah mudahkan untuk pembangunan. Begitu mungkin abang kakak ya bunda, warahmatullah, panjang juga bicara ternyata. Ketemu lagi besok ya, insya Allah. Dan mohon doanya juga buat ayah Beben yang sedang safar, ada tugas negara dari atas dari orang tuanya, begitu ya, full ibadah menemani orang tuanya. Nah, kita doakan beliau diberikan kesehatan, atas diberikan kesehatan sehingga mereka bisa kembali ke Cinangneng Bogor dalam kondisi sehat, kondisi fit, kondisi yang semakin tercerahkan ya, karena sudah beruzlah gitu ya, sudah apa namanya ya, tanda kutip mengasingkan diri untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, insyaallah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya, yang salah datang lebih pribadi. Terima kasih. Wabillahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.